Ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustaz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya insya Allah, saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanah di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Oke, tolong dibantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat videonya dari Sulaiman, atau dia disebut Ustadz sekarang ya, padahal kalau kita lihat apakah dia bisa baca kitab atau tidak, wallahu alam ya. Tapi kita sebut saja Ustadz dari Sulaiman ya. Ustadz dari Sulaiman ini kalau kita lihat di dalam videonya tersebut, katanya dia siap menampung rakyat Rohingya. Siap menampung ini karena dia katanya punya pesantren di mana, kemudian juga dia siap memberikan pekerjaan di pabriknya begitu. Kalau gak keliru di dalam video tersebut disebutkan pabrik garmen ya. Kemudian sebenarnya begini, di dalam menampung Rohingya ini tidak hanya berkaitan kepada pribadi seseorang, misalnya kekayaannya dia mampu atau tidak, atau dia punya lahan atau tidak menampung dia, tapi berkaitan dengan pemerintah. Sebab pemerintah itu sudah memberikan regulasi tersendiri terhadap rakyat atau pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia ini, yang ada di berbagai daerah ya. Kemudian begini, kalau misalnya kita analogikan begini atau kita tanggapi begini, Ustadz dari Sulaiman ini ketika mengatakan begini, bahwasanya dia punya pesantren, mempunyai ya, misalnya pabrik ya garmen yang bisa mempekerjakan mereka, maka pertanyaannya begini, apakah Pak Dery Sulaiman sudah mengcover orang-orang di sekitarnya atau ya masyarakat di sekitarnya untuk bekerja di pabriknya Pak Dery Sulaiman atau Ustadz Dery Sulaiman ya? Ketika di masyarakat sendiri, di masyarakatnya, tetangganya belum tercover, dalam artian masih banyak orang yang nganggur, masih banyak orang yang nggak punya, yang belum masuk ke pabriknya atau ke pabriknya atau ke tempat kerjanya Pak Dery Sulaiman atau Ustadz Dery Sulaiman ini, ya seharusnya yang tetangganya dulu, ya seharusnya yang ada di sekitarnya itu dulu dimasukkan ke pabriknya itu, dipekerjakan di sana. Kalau yang nggak punya makan dikasih makan dulu, jangan melihat kepada yang jauh, sebab di dalam fikih itu memang al-aqrab fal-aqrab begitu, yang dekat dulu, kemudian baru ketika yang dekat itu tercover baru yang jauh begitu. Saya kira sangat salah Pak Dery Sulaiman ketika berpikir kepada rakyat Rohingya, sedangkan tetangganya ini sendiri masih banyak misalnya yang butuh kepada makanan, butuh kepada ini dan itu, dan banyak misalnya pengangguran di tetangganya Pak Dery Sulaiman atau di tetangga di pinggir samping kanan dan kirinya. Kemudian juga begini, ketika misalnya orang-orang yang ada di sampingnya Pak Dery Sulaiman atau Ustadz Dery Sulaiman ini, samping kirinya sudah tercover semua, sudah punya pekerjaan semua, sudah tercukupi makanannya, maka begini, maka jangan lihat ke orang di luar negeri ini, tapi di dalam negeri ini. Misalnya kalau di kampungnya Pak Dery Sulaiman atau Ustadz Dery Sulaiman ini sudah tercover, maka kita lihat di kampung sebelahnya apa ada atau tidak begitu orang yang butuhkan pada pekerjaan, orang butuhkan kepada makan atau yang perlu untuk dibantu. Itu secara pikiran, secara kita sebagai bangsa begitu. Kemudian begini, kalau kita melihat kepada bahasa yang ada di kita, bahwasanya kalau kita melihat bahwasanya pemerintah ini kan memberikan regulasi tersendiri terhadap kebijakan yang ada untuk rakyat Rohingya ini. Kalau melihat kebijakan pemerintah, seharusnya kita harus atau wajib mentaatinya. Sebab kalau kita lihat di dalam kitab Bughyah, ada bahasa seperti ini, yajibu imtisalu amril imami fi kulli ma lahu fi wilayatun kadaf zakatil mali ad-dhahiri fa illam takun lahu fihi wilayatun wa huwa minal huquqil wajibati awil mandubi jazi ad-daf'u ilahi wal istiqlalu bisorfihi fi masarifihi. Kalau bahasa yang ada di sini, kalau kita artikan begini, kalau misalnya pemerintah ini sudah menyediakan regulasi tentang masalah satu urusan, contoh misalnya rakyat Rohingya, maka kita harus mengikuti aturan itu.
misalnya nanti pemerintah yang menangani, ya kalau yang misalnya di Jakarta dia harus taruh di sini, maka harus mengikuti itu. Kecuali nanti ada kerjasama dengan pemerintah semacam itu. Tapi kalau ujung-ujungnya nanti dia tidak kuat, misalnya dia kuatnya sebulan, misalnya cuma berapa tahun misalnya, sedangkan masa ini kan terus berkelanjutan. Nanti ujung-ujungnya pemerintah juga, ya tetap harus ada regulasi yang harus mengatur ini, dan juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian ketika pemerintah memang punya wilayah di situ kan memang harus kita bekerja sama dengan pemerintah. Baru pemerintah tidak punya wilayah di situ, kita boleh beristiqlal, kita boleh untuk sendiri melakukannya. Misalnya kita untuk misalnya kasus Rohingya ini tidak ada aturan dari pemerintah, misalnya diserahkan kepada masyarakat, baru kita membuat aturan sendiri. Tapi begini, meskipun misalnya pemerintah memberikan aturannya kepada rakyat sendiri, Pak Dery Sulaiman atau Ustadz Dery Sulaiman ini harus bekerja sama dengan masyarakat di sekitar, bagaimana dia istilahnya itu mau untuk misalnya rakyat Rohingya ini ditaruh di tempatnya begitu. Sebab nanti pasti ada masalah yang timbul yang bersinggungan dengan masyarakat, itu harus diselesaikan dengan masyarakat. Tidak misalnya dia sendiri yang menangani, tapi ketika ada bersinggungan dengan masyarakat dia tidak mau tahu atau lepas tangan, itu sangat keliru sekali. Sebab menampung orang sebesar itu dalam jangka lama, mesti nanti di kedepannya atau di kemudian hari ada masalah yang ditimbulkan. Dan biasanya masalahnya bukan hanya sesederhana, tapi mungkin masalahnya itu ya pelik atau bahasanya itu berat, ya semacam itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam konsep yang ada di dalam kitab ini, seharusnya taatnya itu dikatakan, kalau itu amrun yang wajib, maka taat itu harus yang punya wilayah, ya harus diwajib dhahiran wa batinan. Baru kita tidak punya wilayah, atau misalnya pemerintah yang diperintahkan oleh pemerintah itu haram, baru misalnya nanti kita taat yang dhahiran saja, artinya di permukaan itu taat, tapi belakangnya nggak taat begitu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman atau Pak Dery Sulaiman ini saya kira kurang bijak seperti itu. Ini mungkin ada sebagian orang yang tidak berkenan dengan komentarnya atau pernyataannya. Sebab kalau misalnya dia seakan-akan menjadi pahlawan untuk masalah ini, maka dia seharusnya juga menjadi pahlawan ketika ada saudara kita sebangsa seiman yang tidak menemukan pekerjaan, yang dia sedang kelaparan, sedang membutuhkan bantuan begitu. Maka bahasanya itu, kalau saya bahasakan begini, di dalam konsep zakat apapun di fikih itu biasanya, atau memang yang diterapkan itu adalah rakyat atau warga sekitar dulu dicukupi, baru ketika lebih itu adalah di luarnya. Kalau masih di dalamnya kurang, ya di dalamnya dulu ya harusnya yang diberikan, kemudian baru yang di luarnya, seharusnya begitu. Makanya Pak Dery Sulaiman atau Ustadz Dery Sulaiman ini kalau dikatakan Ustadz, sebenarnya saya kurang setuju. Dan juga ada pengakuan dari orangnya sendiri, dia sebenarnya bukan Ustadz, sebenarnya begitu. Inilah sebenarnya kelucuan menurut saya. Ada sebagian orang-orang yang dia hanya punya modal uang, kemudian dia pakai surban yang besar, ikut satu kelompok, jadilah Ustadz, menjelaskan ini dan itu. Padahal ya, untuk menjadi seorang ustadz itu sebenarnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah baca kitab. Sebab kenapa? Kalau dia mengaku ustadz sedangkan dia tidak tahu baca kitab, nanti hukum yang dimintakan menghukumi oleh mustaftinya atau masyarakatnya, nanti hukumnya itu ya sembarangan begitu, kata saya begitu. Padahal hukum itu harus sesuai dengan aqwalul ulama, yang mana ulama ini mengistimbat atau mengistidlalnya langsung di nas Al-Quran, atau ikuti ulama yang sampai kepada Al-Quran dan Sunnah atau pada hadis begitu. Mungkin itu ya tanggapan saya kepada Pak Dery Sulaiman atau Ustadz Dery Sulaiman. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.